akan melakukan konsolidasi sama kawan-kawan, baik yang menang ataupun yang kalah, menjadi kebersamaan sehingga mencapai tujuan kita untuk jauh lebih maju dan membangun ekonomi. Jadi permasalahan yang ada tuh yaudah cukuplah kita selesaikan secara baik. Saya pengen kawan-kawan di HIPMI ini bisa naik kelas, jadi bisa men-scale up. Jadi contoh yang paling gampang saya bilang, kalau sebelum dia masuk HIPMI dia hanya punya satu warung kopi, begitu dia masuk HIPMI dia bisa menjadi 2 sampai 5 atau bahkan semakin besar untuk kedepannya. Memang kita akan lakukan hal itu. Jadi kita kayak tadi, kita kayak Kalbar ini kita bisa minta bantuan dari Bank Kalbar untuk bisa kawan-kawan itu mendapatkan kur atau bantuan keuangan untuk pembiayaan lah. Jadi untuk mempromosikan anggota dari HIPMI. Kawan di pusat itu banyak sekali yang punya followernya sampai jutaan. Dan saya rasa kalau kita sama-sama HIPMI ini bisa lah dapat gratis. Jadi begitu mereka bilang ini produknya bagus, saya rasa kita bisa jualan online. Nah, itu salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan di saat pandemi. Itu dengan melakukan digital marketing. Internet di dunia usaha pada saat pandemi sekarang sangat luar biasa sekali. Kita contoh aja kayak Alibaba, kayak Jack Ma, Amazon. Orang kita nggak pernah tahu tuh di Cina belinya bisa langsung. Bahkan kita dari sini sekarang bisa langsung belanja ke Cina. Adanya Tokopedia, jadi menghubungkan antara pembeli dan penjual. Nah, itu salah satu strategi untuk bisa meningkatkan penjualan. Dan sekarang jualannya, kalau kita ada produk di Kalbar dan ternyata bagus, kita bukan hanya jualan di Kalbar, tapi kita bisa jualan di Jakarta, bisa jualan di Papua, bisa jualan di Sulawesi. Apalagi pada saat sekarang ini kan urusan logistik udah banyak sekali dan cepat sekali untuk sampainya. Di beberapa hal kita cukup pandai, udah cukup lumayan. Tapi memang di beberapa sisi dan kita masih butuh pelatihan untuk jauh lebih baik. Terutama kalau saya bicara UMKM itu mungkin masalah kemasan. Jadi ya belajar lah, kita akan belajar sama orang yang jauh lebih pandai. HIPMI di pusat atau kawan-kawan HIPMI di tempat lain itu yang punya pabrik bisa mengajarkan kawan-kawan di Kalimantan Barat ini untuk menghasilkan kemasan yang bagus, produk yang bagus dan berkualitas. Saya rasa kalau misal kayak di luar negeri, kalau bicara etos kerja, orang Indonesia hebat juga. Orang Indonesia ini tidak pernah ngeluh, jarang mau ngeluh. Kalau kata Rizal Ramli itu, walaupun kita hidup susah, kita masih bisa tertawa dan tersenyum. Nah, cuman perbedaannya kalau kita dengan negara maju, saya ngutip pernyataan dari Bu Sri Mulyani, kalau di Amerika, di negara maju, aset yang bekerja keras untuk mereka, bukan mereka yang bekerja keras. Nah, tapi untuk mencapai itu di awal, starting awal memang kita harus kerja keras. Setelah itu, baru kita membuat aset-aset kita ini bekerja keras untuk kita. Gitu. Kalau misal kayak startup yang ada di Kalimantan Barat, perlu dapat dukungan dan support dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mensupport untuk menggunakan produksi anak daerah, startup ini akan susah untuk bisa berkembang. Maka perlu sekali dukungannya, terutama dalam penyampaian informasi, ikut mensosialisasikannya. Itulah salah satu menurut saya untuk kunci supaya bisnis startup ini bisa berkembang, harus ada dukungan. Saya rasa kalau misalnya ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, efek dominannya lumayan banyak, terutama yang berbatasan dengan Kalimantan Timur seperti
Kabupaten Putus Ibau. Apalagi sekarang lagi dibangun jalan Trans Kalimantan yang bisa langsung menuju akses ke Kalimantan Timur. Jadi dengan adanya jalan dibuka akan semakin banyak efek dampak dari pembangunan itu akan semakin besar, dan itu bisa meningkatkan income bagi masyarakat di daerah. Nah, HIPMI harus melihat peluang di situ. Lihat kalau penduduk bertambah, konsumsi bertambah, kita bisa buka usaha yang berbeda dari yang ada sekarang, terutama di sektor jasa. Karena kalau ibu kota lebih banyak sektornya sektor jasa. Justru kalau misalnya ibu kota pindah ke Kalimantan, akan semakin banyak kompetisi, itu betul. Cuman kita harus yakin satu hal, kompetisi itu akan melahirkan satu inovasi. Seperti contohnya dulu tahun 90-an saat Apple itu bangkrut, Steve Jobs itu nelpon sama Bill Gates. Dia bilang sama Bill Gates, Bill, dia bilang, apakah kau pengen menjadi satu-satunya pemain di jagat teknologi ini? Karena hal seperti itu, akhirnya Bill Gates menginvestasikan 150 juta dolar untuk membangun Apple lagi. Jadi jangan pernah takut berkompetisi, karena dengan adanya kompetisi kita akan melahirkan inovasi. Yang namanya seleksi dalam dunia usaha itu biasa. Tetap ada yang tumbuh, ada yang tenggelam. Nah, harapan saya dengan kawan-kawan bisa bergabung di HIPMI ini, kita bisa saling berdiskusi. Kalau ada masalah, kita bisa saling mengisi. Jadi menurut saya sih tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dalam dunia usaha itu jatuh bangun itu biasa. Kalau tidak pernah jatuh bangun, itu namanya bukan usaha. Yang penting bangun mental dan semangat untuk berusaha. Kalau saya pesan kepada kawan-kawan di HIPMI, semangat. Karena Indonesia masih butuh banyak pengusaha. Dengan kita usaha, kita akan banyak menciptakan lapangan kerja. Paling tidak kita akan membantu orang lain untuk bisa memperbaiki hidupnya. Nah, dan saya mengutip kata-kata Bang Bahlil sih. Ada dua, dia bilang. Manusia pengusaha itu ada nasib, ada by nasib, by nasab. Kalau by nasib itu karena orang tuanya kaya. Kalau by nasab itu karena itu seperti saya yang mulai dari nol bisa berkembang seperti sekarang. Nah, dengan bergabung di HIPMI ini, kita harus bisa menggabungkan antara nasib dan nasab menjadi satu desain, yaitu pengusaha kita harus berkolaborasi sama pemerintah supaya bisnis kita semakin besar, dan kita butuh dukungan pemerintah untuk iklim bisnis yang lebih baik. Seperti ya, saya ngutip juga kata-kata dari ketum kami yang sekarang, Bang Mardani Haji Maming. Kita masih muda, jemputlah mimpi di masa muda kita. Itu aja Bang.